Hari ini, saudara sekalian, saya akan berkhotbah tidak langsung. Oleh karena badan saya kurang sehat, tapi Roh Kudus tidak pernah sakit. Men, kok lemes gini? Badan kurang sehat, Roh Kudus tidak pernah sakit. Amin. Gitu dong. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang menyalibkan daging. Rintangan terbesar untuk kita mendekat kepada Allah itu adalah daging. Hati kita naik ke atas, daging kita menyeret kita ke bawah. Makin kita menyalibkan daging, hati kita akan terus ke atas. Dan penyalipan daging harus continue. Keakuan kita, egoisme, bahwa carpe diem itu harus out. Semakin kita bisa menyingkirkan ego kita, semakin kita berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, saudara sekalian, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak menurutkan keinginan daging. Sebab keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan Roh. Dan keduanya itu bertentangan. Kalau Anda makin duniawi, makin jauh daripada kehidupan surgawi. Masalah yang terbesar adalah kita ini ingin masuk surga. Surga itu di atas, tapi dunia ini ngebetot kita ke bawah. Dan ini sebenarnya tidak main-main. Masalah terbesar ini tidak banyak disadari orang. Dia pikir kalau aku masuk gereja, berbakti setia, aku pasti masuk surga. No. Orang yang masuk surga itu orang melakukan kehendak Allah. Menyenangkan hati Allah, bukan menyenangkan daging. Sekalipun Anda seorang Kristen duduk di gereja tiap minggu, kalau Anda tetap pikiran, perasaan, perbuatan kita itu hidup di dalam daging, maka Anda adalah bagian dari orang yang terhukum. No kompromi. Ingat itu. Saya sungguh-sungguh berkata ini oleh karena terlalu banyak orang santai dan berpikir, oh nggak apa-apa kok. Ya. Jadi itu keduanya bertentangan. Jadi menurut Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 18, ya baca. Jika kamu memberi dirimu dibaptis oleh Roh, maka kamu tidak hidup di dalam hukum Taurat. Jadi bukan Kristen yang menetapkan, oh kita akan diterima oleh Allah. Tapi adakah setiap hari kita hidup di dalam Roh? Ini yang menentukan kita diterima oleh Allah atau tidak. Bukan kita Kristen, bukan. Tapi apakah kita hidup di dalam Roh? Tiap hari ini roh daging ini menguasai hidup kita. Tidak ada orang yang lihat, tidak ada orang yang tahu. Tetapi saudara sekalian,
hanya kita yang tahu. Dan hanya Allah yang tahu. Hanya kita. Dan hanya Allah yang tahu. Kalau kita dikontrol oleh polisi, jaksa atau hakim, kita bisa mengibulin mereka. Tapi kalau kita bukan dikontrol oleh manusia, tapi oleh Allah. Kemanapun kau pergi ke gunung, aku tahu apa yang kau buat, kata Tuhan. Kau pergi ke bintang dan bulan, aku ada di sana, kata Tuhan. Dan kita tidak mungkin menyembunyikan diri kita dari hadapan Allah. Jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak ada di bawah hukum Taurat. Jadi ada pemisahan yang tegas antara keinginan daging dan keinginan roh itu. Pilihannya adalah kerajaan Allah atau di luar kerajaan Allah. Pilihannya bukan Kristen bukan Kristen, bukan. Pilihannya adalah hidup di dalam roh atau tidak. Di antara kita semua kelihatannya bagus-bagus, ini gak ada masalah. Di hadapan pendeta Wahyudi dan Julius, tidak ada masalah. Tapi yang menyelidiki hati manusia itu Allah. Mungkinkah kita mengelabui Allah? Pemisahan tegas itu antara surga dan hukuman, neraka. Nah, ada beberapa kelompok dosa manusia oleh sifat kedagingan. Supaya kita mengerti mendalam. Yang pertama dosa seksual. Ini, salah satu dosa yang susah dikontrol, yang dilakukan manusia di mana saja. Tidak ada yang terbuka kalau mereka melakukan dosa seksual. Selalu tersembunyi pada pemandangan manusia. Ya. Perzinahan, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ini seperti yang dikatakan oleh Galatia 5 ayat 19. Ini sudah tidak terkontrol. Zaman sekarang ada orang yang diculik. Ya kalau gadis cantik diculik, masuk akal ya. Nafsu manusia yang tidak terkontrol. Sekarang penculikan anak-anak kecil, perempuan kecil, hanya menjadi budak hawa nafsu dari orang-orang yang rusak mentalnya. Apalagi sekarang zaman narkoba, zaman mabok-mabok. Kita tidak bisa ngontrol. Banyak sekali berita anak diculik. Anak perempuan umur 9 tahun dihadang oleh seorang laki-laki. Dia katakan, cepat nak. Ya. Ibu sakit di rumah sakit. Cepat kita sekarang pergi ke rumah sakit. Anak kecil umur 9 tahun itu segera loncat ikut si paman yang baik itu.
si baik mengajaknya ke rumah sakit. Tapi pengawas sekolah berteriak, culik, culik, culik. Tapi dia terus lari. Si anak perempuan sadar bahwa aku diculik. Dia menangis, menangis, berteriak. Dia menangis, menangis. Lalu kemudian karena menangis, dia dilepas di jalan. Penculiknya juga takut. Kalau ada siapa, orang curiga. Kenapa orang ini anaknya menangis berteriak-berteriak. Padahal dia sedang diculik. Anugerah Allah, mungkin di rumah ibunya berdoa. Ya. Sebab anaknya tidak pulang. Ya. Anaknya dilepaskan tidak jauh. Seperti orang tuanya melapor polisi, anak saya tidak pulang nih. Dan ternyata tidak jauh dari sekolah itu dicari, diketemukan di pinggir jalan sambil menangis. Untuk apa? Hanya untuk nafsu kebinatangan, perzinahan, percabulan, percemaran, hawa nafsu. Ini yang dilakukan manusia sekarang. Kita mendengar di mana-mana. Di Padang Pariaman, gadis penjual makanan gorengan di tempat jalan yang sepi, lewat, diseret, dibawa ke hutan. Ya, diperkosa. Meninggal diperkosa ya. Habis diperkosa untuk menghilangkan jejak. Supaya jangan ketahuan dirinya berbuat salah. Lalu kemudian habis diperkosa, dikubur, bunuh, kubur. Ya. Terus pikirnya menghilangkan jejak. 11 hari orang mengejar di sekitarnya. Keluar hutan, masuk hutan, keluar hutan. Dikepung banyak orang. Enggak ketemu. Tapi ada orang yang pintar diselidik, punya selidik. Selidiki rumah-rumah kosong. Demi satu rumah kosong diselidiki. Penculik itu sembunyi di sotoh rumah. Dan itu pun sudah sekalian. Mereka mencoba melarikan diri. Tapi kemudian bisa tertangkap oleh polisi. Ini dosa seksual. Kelompok dosa yang berikutnya adalah dosa pemujaan. Dosa penyembahan berhala. Sihir. Ini dosa yang kedua. Sesuai Galatia 5 ayat 20. Keinginan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Nyata di mana-mana. Ini buas melanda dunia. Tidak terkendali. Saya mengikuti statistik janda.
Dunia ini yang punya janda terbesar adalah India. Waduh, Pak. Ya. Siapa lagi janda terbesar nomor 2? Ya. Di China. China banyak janda juga ya. Siapa lagi? Rusia. Siapa lagi? Amerika. Paling banyak janda. Waduh. Janda pun kuhitung. Jangan main-main. Kalau Julius bisa ngitung janda, apa saudara kira malaikat tidak bisa hitung? Allah tidak bisa hitung? Lebih hebat hitungnya. Di Indonesia ini juga paling tinggi. Lah orang kurang belanja aja bercerai itu. Di sini paling gampang orang bercerai. Ada kantor yang khusus ngurusi cerai. Kenapa di Indonesia ini kan orangnya agamanya mengizinkan seorang boleh kawin 4. Itu pun yang kelihatan. Yang tersembunyi aku nggak tahu berapa banyak. Cuman aku bilang, nggak ada orang akan mempunyai keturunan yang baik di atas muka bumi ini. Kalau punya istri lebih dari 1. Saudara boleh memuaskan hawa nafsumu. Setiap orang boleh saja melanggar hukum ini. Tapi kutuk Allah bukan pada dirimu di alam dunia secara lahiriah saja. Kutuk Allah itu akan menimpa turun-temurun. Entah bagaimana itu ya. Darah nenek moyang ini akan nurun ke bawah. Tukang zina, tukang cabul, tukang sundel, itu akan kena pada keturunan ketiga, bahkan keturunan keempat. Itu firman Tuhan. Mau nggak? Pikir yang panjang. Buah dari perbuatanmu itu mempengaruhi akibat yang panjang. Ya. Teman saya menulis tentang pendapat seorang Jepang, Dr. Wade. Dia berkata, selamat dan berbahagia bagi orang yang berusia 70 sampai 80 tahun. Dia akan mengalami hidup yang nyaman, yang sehat, tenang. Saya lagi mikir, umur saya 85 tahun. Di sini dikatakan sehat, diberkati. Sebab orang yang umur 80 itu sudah melewati seleksi alam. Dan orang yang melewati seleksi alam ini, alam yang menyaring dia. Tidak akan mengalami segala macam penyakit. Macam-macam petunjuk terhadap penyakit, terhadap kolesterol, sakit jantung, no problem. Saya mikir, iya ya, aku nggak punya sakit jantung, aku nggak punya sakit kolesterol, aku nggak punya sakit darah tinggi. 85 loh masih khotbah kagak ini. Cuma kalah 1 aja, rambutnya memutih. Makanya kalau perlu sedikit disemir, lumayan lah gitu. Supaya kelihatannya kayak 60-an itu. Nah, ini rahasia hidup. Berbahagialah sebagai seleksi alam yang membuat kita lulus. Apa sih yang dimaksudkan seleksi alam itu?
saya kasih jawaban sama teman saya itu, seorang yang hidup di Australia, di Perth, Bapak Iwan Tesi namanya. Dia berasal dari Malang. Dia orang yang sangat cerdas, sangat pintar. Perth, Australia, sekarang kebetulan ada di Malang. Dia nulis berbahagialah orang umur 70-80 itu. Sebab orang ini sudah melewati seleksi alam. Saya jawab dia, benar itu benar. Dengan catatan istri cuma satu. Kalau kita lulus istri cuma satu, kita bisa mengalami itu. Kenapa? Ini bukan soal main-main. Orang punya istri lebih dari satu. Itu kekuatan hidup, kececeran di mana-mana. Apalagi kalau beristri banyak. Dalam Alkitab ada contoh, saudara. Orang yang paling bijak loh. Siapa yang paling bijak, paling kaya, paling berhikmat dalam kitab? Siapa namanya? Halo? Salomo, bagus. Saking kayanya, saking bijaknya. Istri dan gundiknya ada berapa? Siapa tahu? Nah, ini tidak pernah baca Alkitab nih. Kenyahuan ya. Ya, berapa banyak istri Salomo dan gundiknya? Hah? 1000. Siapa yang jawab itu? Angkat tangan. Siapa itu? Rudi. Rudi mana itu? Hah? Tapi hati-hati jangan istri 2 ya. Sebab kalau sudah 2 mau 3, 4, 5 ayatnya 1000. Saya sudah menikah 61 tahun. Enggak pernah ganti, enggak pernah nengok. Sebab saya tahu firman Tuhan berkata, barang siapa memandang perempuan, lalu bergeraklah syahwatnya, dia sudah berzina. Jadi kalau kita lihat perempuan, itu mesti hati-hati. Apalagi perempuan cantik. Saya mau tanya dengan jujur, siapa tidak tertarik dengan perempuan cantik? Ayo laki-laki, ayo ngacung, ayo. Mata Tuhan terus berkeliling muka bumi, mencari orang benar, mencari orang yang tulus hatinya. Kita nggak bisa bohong. Tapi jujur, laki-laki namanya laki-laki. Juga sama zaman sekarang malah lebih. Perempuan yang namanya perempuan. Kalau lihat pemuda ganteng matanya, nggak ada bunyinya tapi kasak-kusuk di belakang. Aduh, cahanya tuh. Ayo ngaku aja lah. Bagaimana dengan pendeta? Bagaimana dengan Pak Wahyudi? Ya, ngaku. Nggak usah Wahyudi, aku lebih atas dari dia, lebih tua dari dia. Kalau saya lihat perempuan cantik, ini mata ngikut nih. Namanya daging ngebetot kita ke bawah. Tapi roh itu ngebetot kita ke atas. Jadi hati ini ngelihat aja dak-dik-duk. Tapi saya berperang bergumul.
Kalau sudah dibetot ke bawah itu, rumusnya Mbak. Dalam nama Yesus. Tuhan out. Dalam nama Yesus. Kenapa saya ingin masuk surga? Jujur aja. Saya ingin mempertahankan kekudusan. Saya ingin mempertahankan rumah tangga. Saya ingin mempertahankan anak cucu saya. Apalagi cucu saya itu 8 perempuan KB. Kalau engkongnya penjina, 8 cucu saya itu jadi apa? Ingatan akan firman Allah itu menjaga saya. Mempertahankan itu. Bagaimana dengan Rubin Adi? Bagaimana dengan Dr. Jonathan, anak kedua? Bagaimana Maria, anak ketiga yang ada di Singapura? Bagaimana dengan anak bungsu yang menjadi penghibur hati saya? Dari 4 anak ini, yang paling dekat sama saya itu si bungsu. Yang gede itu Christian. Di Jakarta. Bagaimana keturunannya nanti? Itu terus terbayang-bayang, terngiang-ngiang. Tahun depan, anak bungsu saya itu, kami rame-rame gotong royong mengirimkan anak itu. Seorang yang cerdas luar biasa. Ya, Maureen Atalia namanya. Seorang ahli aktuaria, ahli hitung. Kalau hitung aljabar, ilmu ukur, itu yang sulit-sulit itu ya. Itu membawahan. Kalau aktuaria itu ahli pikir. Saking hebatnya aktuaria. Dia masuk Universitas Indonesia. Nggak pakai tes. UI langsung nyomot dia. Masuk. Maureen Atalia. Masuk tanpa tes. Dan selama 2 minggu ini, Maureen Atalia itu dikirim oleh perusahaan asuransi yang menginginkan dia. Dikirim ke 7 negara. Di Eropa. Ya. Jerman, Swiss, ya. Apa negara-negara Eropa Timur. Ya. Selama 2 minggu keliling. Sampai saya bilang, Tian, kamu ini untung banget. Punya anak perempuan 1. Bisa ngajak kamu keliling 7 negara ini gimana? Tapi Pak, kita berjuang betul. Kalau negara Eropa Timur, aduh. Murahnya bukan main katanya. Murah bagaimana? Air minum 1 galonnya gede itu. Botol yang gede itu. Di Eropa Timur tuh. 5.000 perak uang Indonesia. Hah? Kalau itu mah gope itu, ya botol kecil itu lah. Ini botol gede itu 5.000 perak. Tapi waktu kami masuk Swiss katanya, kita berjanji semua ikat perut, tidak turun, tidak belanja di Swiss.
Karena negara Swiss itu adalah negara paling mahal di dunia. Jadi kita jangan lama-lama di Swiss. Dan jangan belanja di Swiss. Ini pengalaman mereka. Jadi nggak makan di sana, makan Pak. Keluar dari Swiss baru masak katanya. Di hotel kita bisa masak. Oh begitu. Ini orang-orang berpengalaman dalam pergumulan hidup. Nah, kelompok yang berikutnya adalah penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, ya, roh pemecah belah. Siapa di sini yang dihinggapi penyakit ini? Yang selama ini tidak sadar. Ini dosa yang besar. Yang sedang menyeret kita ke dalam neraka. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan. Siapa yang suka berseteru dalam hatinya itu jengkel. Orang seisi rumahnya, saudara seimannya, orang tuanya, orang Tionghoa bilang, put hao, put tiong, put gi, bosiao, nggak ada gunanya. Orang nggak kehormat sama bapaknya, ibunya, tidak bisa panjang umur. Orang yang nomor satu mengasihi Allah, nomor dua mengasihi sesama. Nah, sesama itu sekalian, itu sama. Hukum yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Hukum yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Nah, siapa sama manusia? Yang paling dekat adalah papa mama. Tapi kalau kita tidak kasih sama papa mama, ini orang kelompok terkutuk. Besok, kalau kau tua, tidak ada anak yang mengasihi kepadamu. Kalau hari ini kau tidak tidak bakti, tidak hormat sama orang tua, besok anak cucumu tidak ada yang bakti hormat. Kau akan dibuang di hari tuamu. Ini hukum yang dari firman Allah. Maka itu hati-hati bagi orang-orang yang berbuat demikian. Allah memberikan kesempatan kepadamu. Melalui mimbar ini, melalui firman Allah, Allah memberikan kesempatan. Masih ada waktu. Kau masih hidup. Tapi satu hal, kau harus bertobat. Supaya hidupmu sungguh-sungguh kembali ke jalan Allah. Kembali ke dalam jalan kebenaran. Beberapa kelompok dosa manusia yang bersifat kedagingan, yaitu dosa dari tabiat dan temperamen. Sifat temperamenmu jangan terus menuruti hawa nafsu. Perseteruan, siapa suka berkelahi, suka jengkel, suka marah, suka dendam, bertobat dalam nama Yesus. Kalau tidak, hukum Allah
kamu sudah ada di bawah hukuman. Tinggal vonisnya dijalankan. Yohanes 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya akan dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi siapa yang tidak percaya, dia sudah ada di bawah hukuman. Tinggal hukuman itu menjalani. Ya. Hukuman apa? Selagi hidup di atas muka bumi. Kesialan, kesialan. Apa saja yang dibuatnya sial. Banyak orang tidak tahu. Ini temperamen yang busuk ini. Jangan main-main. Dalam hidup saya sudah mengalami orang-orang, bahkan anggota gereja ini. Ada orang bisnis dagang, sebelahnya dagang, sama-sama dagang. Dia benci sama orang sebelah itu. Karena benci dia ambil dumping policy, politik banting harga. Dumping policy ini, politik banting harga, itu untuk menyikat orang lain. Di dunia ini, negara yang paling kuat menjalankan dumping politik adalah Tiongkok, China. Kalau dia mau menguasai pasaran, dia bikin apa saja yang murah, yang orang lain tidak bisa menyaingi. Mau lihat contohnya? Siapa yang tahu dagang mixue? Ada di mana? Mixue itu es krim yang termurah, menguasai Indonesia, menguasai dunia. Dia nggak ada untung, malah rugi. Tapi untuk menguasai dunia, dia buat es krim yang enak, dia buat es krim yang termurah, ya. Bahannya pun langsung dikirim dari Tiongkok. Pembagiannya di Indonesia langsung dari Tiongkok. Ora tumon, nggak pernah ada yang macam ini. Bahannya pun tidak bisa dipalsu. Campurannya dari Tiongkok. Distribusinya diatur dari Tiongkok. Pokoknya sikat dumping politik. Politik banting harga. Nggak ada yang bisa nyanyi. Saya orang tua. Sudah berjalan 55 negara di dunia. Saya bersekolah di Amerika. Dan itu saya pergi ke banyak negara di dunia. Sampai Kutub Utara, Anchorage saya sudah pergi. Kalau usia yang 50, 60 ke atas, 60 ke atas, pernah dengar Toronto Blessing, kegerakan rohani di Toronto, Kanada bagian utara. Ada yang pernah dengar Toronto Blessing? Umur 60-an. Saya sudah ke sana. Saya kejar kebangunan rohani yang terbesar yang ada di Toronto. Saya tidak keluar banyak uang, tapi waktu itu orang kaya, kalau yang ngerti, Hamid Joyonegoro. Dari anggur orang tua zaman dulu. Itu biaya saya
Mintanya saya jadi pimpinan rombongan, ya mau aja. Gratis lagi. Ajaknya keliling-keliling di dunia, ke Tiongkok, kemana-mana. Kemudian terbang ke Toronto. Dari Toronto itu, untuk Toronto itu, ini ujungnya, apa namanya, Kanada. Kita terang ke Anchorage, Kutub Utara. Dari Kutub Utara kita turun ke Toronto. Sudah saya alami semua itu. Jadi kalau saya memberi nasihat ini bukan ngomong-ngomong dari orang, bukan. Istri saya paling tidak ikut 44 negara. Beberapa negara dia tidak ikut. Jadi sekarang itu dosa sifat, temperamen, perseteruan, kita harus jaga. Anda akan kena pembalasan dari Tuhan. Dan pembalasan ini bukan hanya pada dirimu, tapi pada anak cucumu, pada keturunan selanjutnya. Sebaliknya kalau kita taat, hormat sama Tuhan, kita akan diberkati Tuhan luar biasa. Jangan cuma ingin punya anak cucu yang perkasa. Sebab itu sudah tertulis dalam Alkitab. Mazmur 112. Saya ulangi. Mazmur 100 lusin. Kalau 112 bisa lupa. 100 lusin tidak akan lupa. Berbahagialah orang yang takut akan Allah dan amat suka akan segala perintahnya. Jadi ada syaratnya. Pulang ke rumah baca ya. Dan saya tidak cukup puas kalau sudah membacanya aja. Menghafalkannya sambil kepalanya dangak ke atas. Mazmur 112. Berbahagialah orang yang takut akan Allah dan amat suka akan segala perintahnya. Angkatan orang benar ini diberkati. Anak cucunya perkasa di bumi. Dalam gelap terbit terang. Waduh. Saya ini umur 85 tahun. Di hadapan Allah aku berkata bermegah-megah. Sebab ada tertulis dalam firman Allah. Tidak seorang pun boleh bermegah. Kecuali kalau kita bermegah akan Tuhan. Bermegah di dalam Tuhan. Aku bermegah. Tapi bukan bagi dirimu. Manusia itu berusaha cari duit sebanyak-banyak yang bermegah-megah. Ya. Untuk dia menjadi orang terkenal. Tapi dia tidak tahu ada mata Tuhan di atas. Saya suka menyanyi itu. Nyanyiannya dari dulu waktu muda sampai sekarang saya masih nyanyi. Meskipun sajak bahasa Indonesianya itu sudah berubah, diperbaiki dengan bahasa Indonesia modern. Tapi artinya tidak berbeda. Bunyinya begini. Mata Tuhan terus memandang berkeliling muka bumi, mau mencari orang yang tulus
hatinya mau memberikan kuat yang gagah dari Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan ongkang-ongkang diem. Sekalipun kau bersembunyi di balik gunung, aku ada di sana. Sekalipun kau berada di balik awan-awan, aku ada di sana. Artinya Tuhan itu selalu hadir. Tertulis dalam ayat itu. Ya. Jadi mata Tuhan selalu mengikuti kita. Tidak seperti saya orang Kristen. Ya. Rajin ke gereja. Ya. Anggota gereja mana? Betel. Wow. Hebat. Siapa pendetanya? Pendeta Wahyudi. Waduh. Bangga ya. Tapi apa yang dibalik? Itu dosa-dosa. Sifat kita, temperamen kita, spirit kita, perseteruan, perselisihan. Iri dengki. Kalau melihat orang lain maju itu kok nggak seneng. Kalau saya senang bukan main. Kalau orang lain maju, aduh aku bersyukur. Lumayan. Kalau dia kaya, ya syukurlah. Kesatu dia tidak membebani hidup saya. Kedua, barangkali saya kecipratan rezeki dari dia. Sebab dia orang berhasil. Ketiga, saya senang punya konco, punya teman, orang-orang yang berduit, orang yang hebat, orang yang pinter, orang terpelajar. Teman saya siapa namanya? Oh, itu teman saya. Kenapa mesti iri semua orang lain? Hei, pengkiri. Bertobat dalam nama Yesus. Supaya kesialan tidak menimpa dirimu dan tidak menimpa anak cucumu. Hari ini saya melihat buahnya. Rubin Adi itu adalah ketua umum dari Sinode Gereja Betel. Gereja Betel didirikan 6 Oktober tahun 1970. Baru toh. Gereja Betel ini adalah gereja termuda di Indonesia. Tapi gereja Betel itu besok, minggu depan jangan tidak. Saudara dengar tuh riwayat gereja Betel. Hanya 54 tahun. Gereja Betel ini didirikan di Sukabumi, Wisma DGI, Dewan Gereja Indonesia. Belakangan jadi Wisma PGI, Persekutuan Gereja di Indonesia. 54 tahun yang lalu. Tapi gereja ini bukan gereja suku. Bukan gereja Protestan. Bukan gereja Katolik. Bukan. Gereja Betel ada gereja Rohul Kudus. Sebab gereja Betel itu saudara percaya ada kuasa yang besar. Kuasa itu macam-macam. Kuasa dalam diri manusia itu 5. Terdapat di mana? Dalam panca indera kita. Ini panca indera itu karunia Tuhan yang memberikan kuasa dalam hidup kita. Kita bisa ya pecel. Wah, ngena pecel ya. Cuma gitu aja. Itu kuasa. Mata penglihatan. Ketempona halus ya. Kelihatannya enak gue ini. Penglihatan.
penciuman, pendengaran. Dengar apa? Berita di televisi. Di Jawa Tengah ada sup murah. Ya, rame dibeli orang. Semangkok cuma 15.000, 10.000, 15.000, paling banyak 30.000. Ya. Apa namanya? Sop balung ayam. Apa ya? Sop balung ayam. Kemarin istri saya masak ceker ayam. Kemarin aku dengar cerita balung ayam, sekarang ada ceker ayam. Enak gak? Enak. Ternyata masaknya enak, empuk. Cekernya gini. Sudah bikin sup ceker ayam ya, kecil, bisa bengkak, jadi gede. Dibikin sop enak. Saya mau makan. Oh ini meren. Anu di Jawa Tengah bilang sop balung ayam. Tulang-tulang ayam di sop jadi enak. Sum-sumnya jadi enak. Dan saya paling heran di situ ada apa ya? Makanan kepala sapi. Kepala sapi apa kepala kambing. Itu sampai diisep-isep. Sum-sumnya, wah enak pisan. Saya bilang sama istri saya, enak-enak. Siapa yang suka nyedot sum-sum, hati-hati. Itu kolesterolnya double, triple paling tinggi. Enak sih enak, tapi hati-hati kalau kebanyakan. Penyakit setumpuk nanti. Semua itu dari penyakit. Jangan terus enak-enak. Kedengkian, pemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kebuat, barang siapa melakukan hal ini, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, Galatia pasal 5 ayat 20-21. Jadi hidup pesta pora ini, Tuhan bilang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Tapi seorang hidup oleh Roh Allah akan menghasilkan buah-buah kehidupan sesuai dengan Galatia pasal 5. Buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, lemah lembut. Aduh, jadi orang tua lemah lembut. Jangan suka main tampiling ya. Besok yang ngurus dirimu itu anak cucumu. Hari ini kau main marah, main tampiling. Besok hari tua kau ditampiling oleh anak-anak, cucu-cucu. Ingat, besok kau tua. Oleh karena itu, sedangkan kita punya kasih, sukacita, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal macam begini. Bentuk hidupmu begitu. Barang siapa yang memilih Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala nafsu dan keinginannya. Maka kita hidup oleh Roh. Baiklah kita juga dipimpin oleh Roh.
penting untuk pembangunan persekutuan yang terus-menerus dengan Allah. Bukan penting untuk kita membangun terus-menerus ke gereja. Bukan, bedakan itu. Ini pribadi kita, terus doa kita, pembacaan Alkitab kita, renungan. Ada gedor. Gedor itu apa? Gerakan doa dan firman. Gedor itu membangani orang tidur. Si pemalas itu perlu digedor. Bangun. Belajar dari semut. Baca Alkitab dan berdoa. Bagus juga. Jadi orang-orang yang malas dalam hal-hal rohani itu digedorin. Banyak manfaatnya. Banyak kesaksian. Orang yang rohaninya mati, tiba-tiba jadi melek karena ngikuti gedor. Tapi gedor itu kan bukan seterusnya, itu lonceng yang membangunkan orang malas. Sesudah itu kita harus rajin membangun kekuatan yang terus-menerus melalui doa, firman Tuhan, dan mengucap syukur. Itu kata Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun, tetapi nyatakan semua keinginanmu kepada Allah dalam permohonan dan dengan ucapan syukur. Kesimpulan, siapa yang menjadikan Kristus sebagai Tuhan, ia wajib menyalibkan dagingnya, lalu dipimpin oleh Roh. Ya, siapa yang menjadi milik Kristus, ia telah menyelipkan daging, hawa nafsu, dan keinginannya. Taklukkan dagingmu, taklukkan hawa nafsumu. Ya, dua penyalipan kedagingan itu berarti juga hidup yang berkenan kepada Allah. Roma 8 ayat 8 berkata tentang itu. Hidup di dalam kemungkinan berkenan kepada Allah. Salibkan kedagingan berarti menabur dalam roh, akhirnya menuai hidup yang kekal. Menabur di dalam roh, akhirnya menuai hidup yang kekal. Puji Tuhan. Yesus itu Allah yang menjelma menjadi manusia. Salibkan kedagingan kita. Dia sudah mati tersalib dan dia hidup. Dialah teladan kita. Dialah juru selamat kita. Yang memberikan kita kuasa Roh Kudus. Firman Allah dalam hidup kita. Sehingga kita hidup berkemenangan. Hidup seperti dia. Hidup berbuah-buah. Dijamin oleh Allah. Saya tidak pernah cari duit sepanjang hari umur hidup. Enggak pernah. Mengkhotbahkan firman Allah. Keliling dunia. Membangunkan banyak orang. Sehingga orang yang mati imannya hidup. Dan hidupnya diberkati. Dan orang yang diberkati akhirnya menjadi berkat. Oleh karena itu, sungguh sudah sekalian, kita akan melakukan ini, maka mata kita harus tertuju senantiasa kepada Dia. Maka anak cucu kita perkasa di bumi. Angkatan orang benar diberkati. Anak cucunya perkasa, dalam gelap terbit terang. Bahkan sampai kita menuju pada terang yang sempurna. Maka itu kita mesti nyanyi tiap hari. Mataku tertuju padamu.